Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Pak dari Kediri. Baik Pak. Untuk menyambung dari pembicaraan tadi malam sempat sekilas untuk mengenai apa yang saya lakukan. Baik. Dengan apa yang ada saat ini Pak gitu ya. Kan kita ada sedikit lahan kurang lebih sekitar 5.000 meter. 5.000 meter. Itu baik. terdiri dari kandang sapi. Kapasitas 18 ekor, terus ada kolam cacing tanah yang saat ini sudah running. Baik. Dengan bibit kurang lebih 1,2 ton kemarin kita tebar di situ. Nanti Mas. Sebentar Pak. Ganti mic, baterai habis Pak mungkin Pak. Just. Ya Pak, maaf dilanjutkan Pak ya. Ada cacing, terus ada lahan untuk pengolahan pelet Pak untuk rencananya Pak. Jadi ada mesin pelet apung di situ, ada satu greenhouse, ada sebagian lahan untuk pertaniannya, terus yang sebagian ada juga untuk kolam gurame rencananya Pak. Dan ada masih sisa tanah lagi untuk rencana untuk penanaman azolla mungkin Pak. Baik. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak, dari pertama ya, kalau untuk pakan sapi kan kita gunakan yang seperti apa adanya. Betul. Normanya. Jadi kayak pacong, kebun jagung, plus konsentrat yang kita tidak bisa tinggalkan untuk saat ini Pak. Pertanyaan saya, apa ada alternatif lain Pak untuk pakan dari sapi perah ini tadi? Itu pertanyaan pertama Pak. Baik. Terus untuk yang kedua Pak, kita kan punya cacing Pak ya. Mau saya jadikan pelet ikan apung untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan saya gurame maupun lele ya. Itu kalau boleh tahu Pak, dengan adanya kita punya cacing Pak, komposisi yang terbaik gandengannya atau campurannya itu apa aja Pak? Baik. Pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan ketiganya Pak, kalau untuk azolla Pak, perbandingannya bila untuk pakan ikan, untuk satu ekor ikan itu butuhkan azolla berapa banyak Pak? Baik. Itu Pak. Terus yang keempat atau kelima ini tadi Pak ya, pengolahan urin Pak. Baik. Urin sapi kan saat ini kan kita untuk saluran drainasenya, untuk pembuangan air kencing sama untuk siramannya atau guyangannya itu kita pisah Pak. Jadi untuk urin masuk tandon sendiri. Kalau yang untuk siramannya masuk ke resapan gitu Pak. Itu pertanyaan yang kelima. Dan untuk itu sementara situ Pak, nanti lupa Pak. Mungkin itu Pak. Baik. Ini sudah jawab seluruh pertanyaan separuh peserta. Yang pertama, Bapak Ibu, saya minta maaf, ini sudah terlanjur besar. Sapinya berapa Pak? Untuk kapasitas yang terintegrated di farm ini 18, di luar Pak ya. Oke, 18 dulu aja, jangan ngitung yang lain. Ini banyak Bapak Ibu sapinya. Saya minta maaf Bapak Ibu, 18 ekor sapi sudah banyak atau sedikit menurut Bapak Ibu? Tapi percayalah, sapi 18 salah manajemen tidak untung. Seandainya untung itu tidak sesuai yang kita harapkan. Pak, saya minta maaf, saya jelaskan dulu dengan cara saya. Nanti Bapak analisa sama-sama. Operasional cost 18 ekor sapi itu sehari bisa 30.000 sampai 50.000 sehari. Jadi kalau seandainya saya buat terendah 30.000, berarti operasional cost-nya sudah berapa sehari? Berapa Bapak Ibu? 540.000 ya. 540.000 ini wajib hanya untuk pakan sapi. Seandainya sapi ini separuh laktasi itu artinya separuh keluar susu, berarti ada berapa susu yang keluar? 9, dengan rata-rata 15 liter sehari. Berarti ketemu berapa susunya per hari? 0,4, 1, 30 liter kali seandainya harga susu 7.000.
Berarti ketemu berapa uangnya? 900.000. Terus yang kedua, masalahnya satu. Sapi ini yang ngasih makan masih manusia. Butuh tenaga kerja. Tenaga kerjanya ada berapa Pak? Minta maaf. 4 orang. Tenaga kerja 4 orang dengan gaji rata-rata anggap aja kali 3 juta. Berarti biayanya berapa per bulan? 12 juta. Kalau ini dikalikan dengan 30 ketemu 17 juta. Berarti operasional cost 29 juta. Pendapatan sehari 900 kali 30 ketemu 27 juta. Untung atau rugi? Minus berapa? Berarti Bapak setiap bulan tombok nih. Ya, sama semuanya. Baik, berarti masih terus isi ya. Berarti masih terus cas. Pertanian semua rata-rata begini. Saya ulangi, masih mau maju enggak ini? 18 ekor itu modal Bapak Ibu 500 juta minimal. Ini modal aja sudah 500 juta. Itu hasilnya hanya begini. Jangan kecewa. Karena itu yang harus kita lakukan, merubah paradigma. Banyak orang selalu berpikir saya harus usaha punya sapi yang banyak, kambing yang banyak, ayam yang banyak. Saya jamin belum tentu untung. Kalau tidak tahu caranya. Dan apa yang saya ajarkan adalah satu, Bapak Ibu goalnya hanya berhasil kok. Setuju atau tidak? Berhasil itu kalaupun besar kalau rugi, enak mana? Besar rugi 2 juta atau kecil untung 2 juta? Kecil untung 2 juta. Karena itu saya ngajarinya sepele sekali. Sekarang karena sudah terlanjur keluar operational cost, kan harus ada 2 pilihan. Maju terus atau berubah. Kalau kita tidak berubah, percayalah sampai kapanpun tetap akan rugi. Karena itu konsep kami Bapak Ibu. Kenapa saya bangun dari awal? Supaya 2 langkah kaki kita itu seimbang. Kalau kaki kita tidak seimbang, pasti ngecas terus ini. Ini belum kembali, jangankan kembali modal. Belum apa-apa. Banyak orang katakan, oh pelihara sapi perah nanti untung anaknya. Katanya siapa? Sapi itu punya masa kering. Dan masa kering itu biaya. Masa kering tidak bagus, tidak keluar susu bagus. Punya keluar susu saja, TS-nya tidak masuk, percuma harganya terendah, kadang sudah ditolak oleh koperasi. Karena itu yang harus kita lakukan adalah balancing, seimbang. Itulah pertanian organik. Kalau cara saya menyelesaikan masalah begini Bapak Ibu, yang satu, saya punya operational cost 29 juta per bulan. Ini harus kita nolkan dulu. Supaya apa? Kita tidak stres. Bapak Ibu kalau punya usaha terus tidak untung, terus kadang-kadang impas, terus kita kira-kira pikirannya tegangan tinggi atau tegangan rendah? Bukan konslet Pak, emosi terus bawaannya, betul atau tidak? Karena itu saya minta tolong relax. Pak, saya minta waktu 4 bulan untuk memperbaiki ini. Tapi setelah itu sudah berubah. Saya kasih informasi Bapak Ibu. Saya seringkali gunakan, kalau sapi dengan apa integrasinya? Padi bisa, singkong bisa, jagung bisa. Tapi kalau harapan saya yang profit, yang langsung menghasilkan adalah jagung muda. Kita harus punya penghasilan harian. Biaya harus kita nolkan. Berarti saya harus tanam jagung muda. Jagung mudanya berapa banyak? Hijauan, sapi 18 kita kasih hijauan 30 kilo per hari. Paham ya? Hijauannya 30 kilo per hari. Supaya minimal 1, sapi bagus. Terus tinggal kita nanti ngatur susunya. 30 kilo tebon per hari. Berarti kalau sehari kebutuhan sapi berapa? 30 kali 18.
540 kilo pakan per hari. Pertanyaan kedua, kita harus tanam jagung berapa? Kita harus tanam jagung kali 4. Ketemu berapa jagungnya? Setiap hari 2000, anggap aja 2160 batang. Kita kan tidak mungkin tanam 2160 batang. Karena ada yang hidup, ada yang tidak berbuah. Kita jadikan tanam setiap hari 2500. Butuh luas berapa? 1 meter persegi itu hanya isi 10 kalau untuk jagung manis. Kalau jagung Madura kemarin berapa? Hitungannya 15 yang mati 4, betul ya? Tapi kalau ini 10, harapan kita berarti setiap hari kita harus tanam berapa meter? 250 meter persegi. Umurnya jagung itu adalah 80 hari. Berarti 250 meter kali 80 hari. Berarti butuh lahan berapa luas untuk hijauan kita? 2, betul ya, 2 hektar ya. 250 kali 80? 20.000 meter kan? 2 hektar kan? Betul kan? 22 hektar. Saya minta maaf. Bapak sudah punya 5.000 meter. Tolong sewa lagi Pak, 1,5 hektar. Hijauannya di 5.000 tadi atau tidak Pak? Beli, oke. Oke, tenang. Habis tebu ganti, ini kan musim panen. Nanti buat kolamnya di sana. Tenang dulu, saya akan hitungkan. Silakan Bapak memilih. Setelah saya buat 2 hektar untuk tanaman jagung, jagungnya mudah kita jual. Sebagai apa? Operasional cost. Kita harus punya penghasilan harian Bapak Ibu. Kalau tidak punya penghasilan harian, percayalah uangnya Bapak Ibu pasti habis. Di sektor pertanian. Kalau saya tanam setiap hari dapat 2.000 batang, kalau harga 1.000, berarti pendapatannya berapa sehari? Betul atau betul? Kalau kali 30 hari, ketemu berapa? Cukup enggak untuk nutup operasional cost? Sudah untung kan? Untung mana? Sapi atau jagungnya? Saya minta maaf. Di dalam konsep pertanian organik, rubah biaya menjadi pendapatan. Biaya terbesar kita di sini mana? Pakan kan? Pakan harus dirubah jadi penghasilan. Kalau enggak bisa ngerubah pakan jadi penghasilan, pasti kalah. Bisa dipahami di sini? Berarti kalau saya bisa tanam jagung, operasional selesai enggak? Untung atau rugi sudah? Sapi produksi 10 liter marah enggak kira-kira? Karena sudah untung dari jagungnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita akan buat target susu sini, keluar kurang lebih 10 hingga 20 liter, sapi apa Pak yang dipelihara? Sapi perah apa? Jenis apa? Apa? FH berarti punya potensi 10-20 liter ya. Asli Australia atau lokal? F1, baik. Kalau F1 masih 20 hingga 25, tapi kalau yang lokal kan antara 10 hingga 20 liter. Nah, goal kita, seandainya kita buat patokan, saya kepingin keluar susu 10 hingga 20. Kalau seandainya kita pakai polar, pakai konsentrat, berat pakan kita adalah seberat susu kita. Seandainya saya kepingin pol dengan susu 10 liter, berarti polar saya bisa 10 kilo sama konsentrat. Nah, sekarang kita akan lihat yang mengeluarkan susu itu apa. Ibu-ibu pernah ada yang menyusui anaknya? Loh, enggak sama saja, sapi dan manusia itu mirip. Bukan daun katunya, daun katu itu pemacunya dulu.
Tapi yang membuat makanan yang membuat bisa keluar air susu banyak itu apa? Sebentar. Susu itu apa sih isinya? Susu itu lemak. Berarti kita butuh lemak. Siapa dulu yang waktu menyusui tidak keluar susu akhirnya senang makan es krim, ada enggak? Supaya susunya lancar. Nah, lemak ini Bapak Ibu yang harus kita berikan. Lemak terbagus Bapak Ibu sebenarnya yang pertama itu memang bungkil kedelai, karena itu masuk di dalam konsentrat. Yang kedua karbohidrat. Karena itu kalau kita sekarang ini kan belinya polar. Tahu polar itu apa sih Bapak Ibu? Polar itu kan dedaknya gandum. Coba bayangkan loh, dedak aja kita impor loh Bapak Ibu. Tapi beda Pak, itu kan dedaknya gandum, sama-sama dedak. Kalau di Indonesia sebenarnya terbagus gantinya polar itu padi. Bukan bekatul loh ya, padi. Gabah, tahu gabah? Gabah itu utuh antara kulit dan beras. Tapi jeleknya sapi tidak bisa ngolah beras, nggak bisa ngolah biji-bijian. Karena itu dia cuma bisa ngolah seratnya. Seratnya itu dedak. Kalau di polar ya seratnya itu polar sebenarnya dan karbohidrat. Karena itu saran saya satu. To the point. Yang melancarkan ASI tadi Bapak bilang apa? Daun apa? Katu wajib. Berapa banyak per sapi 1 kilo per hari? Lancar jaya ASI. Karena daun katu banyak mengandung lemak. Yang kedua, buah pepaya muda. Nah, ini perangsangnya, ini hormonnya. Kemudian yang kedua, lemaknya dari mana yang terbagus? Kalau kita buat sendiri, sebenarnya Bapak Ibu asola itu juga banyak mengandung lemak. Kemudian yang ketiga, apalagi yang bisa mengandung lemak adalah gini, kalau untuk lemak sudah cukup lah dari asola ini cukup. Kita bisa tambahkan di situ Bapak Ibu untuk karbohidratnya, serat. Selain hijauan, karbohidrat bisa dari singkong. Kemudian yang kedua bisa dari dedak. Nah, seandainya kita buat komposisi singkong, asola atau singkong dengan asola dengan dedak, penggantinya ini berarti ini 10 kilo. Ini sebagai pengganti daripada konsentrat dan polar. Kalau mau lebih bagus lagi, tambahkan padi utuh minimal 1 kilo per hari. Tapi kalau padi cuma dikasihkan saja, banyak yang tidak terurai. Supaya terurai kira-kira diapakan? Nah, cambahkan. Kalau sudah dicambahkan beras atau cambah? Keras atau beda? Biji atau sudah tumbuhan? Sebentar dinalar sama-sama. Tahu beras, gabah Bapak Ibu? Gabah kalau kena air jadinya tunas, betul enggak? Kalau dia sudah jadi tunas, dia masuk biji-bijian atau sudah menjadi tumbuhan? Pencernaannya kira-kira sudah lebih mudah belum? Nah, ini ditunaskan. Begitu ini ditunaskan, sudah gantinya ini. Saya jamin susunya lancar. Ini untuk sapinya. Tapi kalau sudah selesai tanam jagung, berarti operasional cost selesai enggak? Sudah selesai semua biaya? Sudah untung atau belum? Sudah untung. Nah, karena kita sudah besar, langkah kedua. Sapi punya namanya kohe dan urin. Bapak tadi bilang kohe untuk cacing lumbrigus, cacing tanah. Cacing tanah itu Bapak Ibu, tahu cacing tanah enggak? Siapa yang telak cacing juga di antara Bapak Ibu mau rencana ternak cacing juga ada? 1, 2. Sapi atau apa? Makanannya? Kambing, oke. Agak beda sedikit ya. Kalau sapi dan kambing tahu bedanya? Bapak Ibu.
Kotoran sapi itu apa bentuknya? Pasta. Kotoran kambing bentuknya granul, pril. Nah, perbedaannya kalau untuk yang kambing harus direndam dulu. Tapi kalau sapi bahagianya satu, sudah jadi bubur. Nah, sekarang kita akan hitung limbahnya. Anggap aja kue sapi sama 30, ya fairnya 20 kilo lah. 20 kilo kali 18, berarti ketemu berapa kilo setiap hari? 360. Cacing itu Bapak Ibu adalah binatang. Makannya sesuai dengan berat cacingnya. Kalau kita punya kohe 360 kilo, berarti cacing yang harus kita pelihara berapa banyak? 360 kilo. Cacing ini akan menjadi 2, beratnya akan 2 kali lipat dalam waktu 2 bulan. Kalau Bapak Ibu hari ini punya bibit 1 kilo, kasih makan cacing, kasih makan kohe terus menerus, dalam waktu 2 bulan Bapak Ibu akan panen 360 kilo. Dan ini akan jadi rutin. Berarti produksi kita setiap bulan berapa kilo? Ini produksi kita. Setiap bulan akan produksi rutin 180 kilo. Nah, karena sapi kita 18 ekor. Berapa luas cacing yang kita butuhkan untuk produksi 180 kilo? 1 meter persegi idealnya maksimal 1 kilo produksi. Isinya berarti berapa realnya di sini? 2 kilo. Yang 1 kilo diambil, 1 kilo tinggal. Terus menerus seperti itu. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Hasilnya gara-gara cacing keluar apa Bapak Ibu? Kascing. Saya minta maaf. Banyak orang salah. Pupuk terbaik itu kascing. Bukan begitu ceritanya. Kascing itu pupuk terbaik karena dia diurai oleh cacing. Tetapi kascing ini belum siap saji. Masih bahan. Supaya dia bisa siap saji harus diolah. Tadi ada yang tanya asam amino. Tadi siapa yang tanya asam amino? Asam amino terbagus nomor 2 adalah cacing. Ngambilnya dari mana? Saya tunjukkan trik ngambil asam amino kalau dari cacing. Kalau Bapak Ibu mau jual cacing kira-kira dengan tanahnya atau cacing bersih? Cacing bersih itu gimana bersihkannya? Dipeloroti satu-satu gitu. Kita buat seperti ini. Betul ya? Nanti tumpuk cacing akan ada di sini. Setelah cacing keluar Bapak Ibu masih ada hitam tanahnya enggak di dalamnya? Bersihkannya gimana? Dikuas. Bersih enggak? Bersih luarnya. Bersihkan cacing itu di dalam air mengalir. Air mengalir, keluar semua kotoran akan keluar ke sini semua. Dalam waktu tertentu. Tidak boleh terlalu lama, mati juga ini cacing. Nah, setelah air mengalir ini tolong diputar lagi terus menerus. Sampai akhirnya Bapak Ibu punya di sini endapan. Inilah yang akan kita pakai untuk fermentasi cacingnya. Ini namanya asam. Ada di dalamnya, ususnya bersih. Kalau cacing sudah bersih, keluarnya seperti apa? Pendil. Tahu pendil enggak? Karet itulah. Bersih. Saya ini tukang tampung cacing soalnya Bapak Ibu. Jadi bersihkan cacing itu butuh waktu 3-4 jam. Dalam bentuk air mengalir. Nanti kira-kira di sini ada lendirnya enggak? Lendir itu namanya apa? Laktogen. Dan inilah bahan pupuk terbagus untuk cacing. Ingat rahasia. Kotoran kambing yang bisa mengurai kotoran kambing adalah urinnya. Kotoran sapi yang bisa mengolah kotoran sapi adalah urinnya. Cacing yang bisa mengolahkan cacing kan tidak keluar kencingnya. Kapan cacing kencing? Kita tidak tahu Bapak Ibu karena di dalam tanah.
Ketika lendirnya keluar, itulah yang kita pakai ngolah. Ngolahnya bagaimana? Gampang. Tumbuk saja dalam karung, tapi jangan tumbuk, jangan ditinggikan ya. Karungnya harus berongga, berlubang. Karung yang ada pori-pori. Kacing masukkan di sini, disiram dengan ini, 14 hari dia menjadi gembur. Sudah seperti pasir. Dan itulah siap jadi pupuk. Bisa dipahami? Oke. Terus yang berikutnya lagi, urinnya. Urinnya untuk apa? Nah, seringkali banyak orang salah melihat urin sapi. Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya ketika saya cuma baru mulai pelihara 7 ekor sapi. Saya katakan lebih mahal kencingnya daripada sapinya. Kalau Bapak mau buat mahal, urin ini tambah cacingnya, Pak. Maka jadi pupuk yang super. Cacing hidupnya tadi diolah dengan urinnya. Kalau mau lebih bagus ada pilihan, kasih cacing bisa. Kalau saya kasih jeroan tuna. Bukan jeroan ikan, jeroan tuna spesifik. Jeroan tuna itu kita olah menjadi jus ikan. Sudah saya jelaskan biar ngeh sekalian. Jus ikan itu begini. Tahu jeroan ikan? Digiling halus, direbus. Setelah direbus, endapkan. Setelah diendapkan, maka akan timbul lapisan. Lapisan pertama disebut dengan ampas. Ini kotoran. Lapisan kedua disebut dengan minyak ikan. Lapisan ketiga ini disebut dengan jus ikan. Lapisan keempat air. Lapisan berikutnya tepung untuk bahan tepung ikan. Ini cara buatnya. Cara ngambilnya gimana? Yang di atas dijidui. Pelan-pelan. Kalau seandainya mau bagus disipon. Tahu sipon enggak? Pakai alat gini loh, pompa penghisap. Ambil minyaknya sendiri, ambil jus ikannya sendiri, ambil airnya sendiri. Terakhir tinggal bahan, diperes, dikeringkan, jadi ampas, ampasnya jadi tepung ikan. Ini cara buat yang betul. Kenapa kita hanya ambil jus ikan? Karena disinilah komposisi terdapatnya asam amino. Nah, inilah yang kita campur dengan urin. Dengan perbandingan 1:5. 5 urin 1 jus ikan. Kemudian langkah berikutnya diapakan? Dikasih oksigen. Dikasih O2. Namanya dioksidasi. Selama berapa lama? 14 hari. Setelah di 14 hari lakukan egging. Egging itu mendormankan. Egging itu masukkan dalam tempat ditutup rapat. Dibuka sekali-sekali ketika dia mengembung. Paling sekitar 14 hari juga. Setelah 14 hari dia sudah dorman. Ketika sudah dorman, Bapak bisa gunakan sebagai nutrisi. Aplikasinya cukup 50 hingga 100 mili per 15 liter. Ini cara buatnya. Terus yang kedua, Pak, ini ribet. Betul atau tidak kira-kira? Ribet atau enggak ini? Sebentar Bapak Ibu, dengarnya ribet, tapi kalau Bapak Ibu sudah praktek biasa nanti. Bapak Ibu kepengen buah yang tidak pernah berhenti pupuk dengan ini. Garansi saya tidak akan pernah berhenti berbuah. Karena ini disebut dengan super pupuk. Kenapa saya pilihnya kok jus ikan tuna? Bukan jus ikan sembarang, jeroan ikan sembarang. Ikan tuna itu hidupnya di dasar laut Bapak Ibu. Makanan yang dia makan namanya plankton deep sea, laut dalam. Plankton yang tinggi hidup di laut dalam. Kita mau ngambil plankton 2 kilo di bawah laut, siapa yang mau nyelam? Ada enggak yang nyelam? Enggak ada, mahal biayanya ngambilnya. Supaya gratis, titip ikan tuna suruh makan, nanti kalau sudah naik ke daratan kita potong, kita ambil isi ususnya. Paham maksud saya di sini? Kini numpang.
Nah, hasilnya apa kalau kita dapatkan dipsi? Ini adalah rajanya pupuk. Kalau pupuk yang saya produksi Bapak Ibu 1 hektar cuma butuh 2 liter. Harganya 100.000 lebih sedikit lah 1 liternya. Banyak orang bilang, wong kencing sapi aja dijual 100.000, mahal atau murah? Mahal, tapi percayalah. Kalau 1 hektar cuma butuh 250.000, murah atau mahal? Murah. Tapi tolong jangan suka beli, buat dulu. Ilmunya kan sudah ada. Tolong praktek dari dasarnya. Buat kompos, buat semuanya. Sambil ini untuk main-main, untuk riset, untuk percobaan. Bapak Ibu kalau tanaman disemprot dengan pupuk hasil ini, rasanya gurih. Rasanya enak sekali. Dan ini organik yang sebenarnya. Jadi dengan cara ini, kalau kita bisa ngolah limbahnya, untung limbahnya untuk untung sapinya. Bisa dipahami enggak? Seandainya urinnya Bapak jual deh paling murah 20.000 lah. Mahal atau murah Bapak Ibu beli pupuk harga 20.000? Murah. Sekarang kita hitung 18 ekor sehari kencing itu 30 liter. Kencingnya sapi itu 30 liter Bapak Ibu, tergantung minumnya. Betul atau tidak? Sehari dapat berapa liter? 540. Kalau kali harga 20.000, sehari dapat uang berapa? Mahal mana, sapinya atau kencingnya? Pertanyaannya satu, jualnya kemana? Apanya? Ini 1:5 ini. 5 liter 1 kilo. Iya. Setelah jadi jus. Nah, jeroan itu murah Bapak Ibu. Saya kasih trik. Bapak Ibu cari di Facebook atau di apa, jeroan ikan tuna. Harganya sekitar 2.300-an lah per kilo. Tapi gara-gara ngolah jus tuna tadi punya apa? Limbah kita. Minyak sama tepung. Nah, minyak sama tepung jawabannya di mana? Di sini. Mas, kertas mau habis. Sebentar. Dibuat santai ya, jangan serius ya, biar tidak lupa. Anggap aja orang cerita mau tidur. Kalau Bapak Ibu serius, saya jamin malah lupa. Tapi kalau Bapak Ibu rileks, santai, bahagia, nanti tidak ingat besok, tapi suatu saat akan ingat. Paham maksud saya ya? Buat rileks aja, kayak orang mabuk cerita gitu loh. Kita punya limbah namanya minyak. Yang kedua punya limbah namanya tepung ikan. Nah, kalau Bapak nanti mau buat pakan gurami, gara-gara buat pupuk tadi, punya limbah kan? Buat tepung, buat pakan ikan Bapak Ibu tanpa dikasih minyak ikan tidak seneng. Bapak Ibu coba tes, 1 pakan jatuhkan ke air, kira-kira piar enggak kira-kira? Enggak tahu ambiarnya enggak? Kira-kira seandainya di situ ada gelembung, ada kotoran, dia langsung menyebar. Yang menyebarkan itu minyak ikan. Dan minyak ikan inilah yang memacu ikan untuk senang makan. Jadi ini aromanya pakan. Namanya minyak ikan. Kalau beli di tempat lain bahaya. Kalau beli ada minyak ikan warnanya hitam pekat itu Bapak Ibu, ikan digoreng, minyaknya diambil. Apa namanya? Ya itu sudah, mirip-mirip itu. Tapi kalau ini minyak ikan murni, harganya mahal. Dan pasti mahal. Tapi buatnya tadi harus ada prosesnya. Nah, dari sini minyak ikan dan tepung ikan dijadikan pakan ikan. Nah, pakan ikan kalau Bapak sudah punya extruder, Bapak Ibu kalau membuat pakan ikan terapung, itu ada alatnya namanya extruder. Extrudernya bukan extruder gedok lindri loh ya. Paham maksud saya ya? Banyak mesin pelet. Nah, mesin peletnya ayam sama mesin peletnya ikan itu beda.
Bedanya di sini. Ini sama-sama skru, Bapak Ibu, dan di depannya ini ada pemanas. Pemanas ini isinya uap air. Uap air inilah suhunya tinggi, bisa 200 sampai 600 sampai 700 derajat Celcius. Jadi keluar dari sini ikan pakannya matang atau mentah? Matang. Yang membuat jadi mengapung itu apa? Ayo saya tanya, yang membuat pakan ikan itu jadi mengapung itu apa Bapak Ibu? Jangan mikir, oh dikasih spon. Ada orang-orang iseng-iseng, oh dikasih jungle. Jangan, bukan itu. Yang membuat tepung ini bisa terapung itu, karena ini bahannya padat, di luarnya ini ada lapisan pelapis. Yang paling banyak digunakan namanya tapioka. Ilustrasinya begini, Bapak Ibu tahu kapal enggak? Kapal laut itu berat atau ringan? Beratnya bisa 100 ton loh. Yang hebat satu, kenapa enggak tenggelam? Betul enggak? Karena ada rongga udara. Rongga udara ini harus dibuat di mesin extruder. Ketika dipanaskan, dalamnya kering, luarnya ada selaputnya, sehingga biarpun berat dia tetap terapung. Kebanyakan kanji, tahu kanji ya, tapioka, jeleknya satu, makanan tidak hancur-hancur. Jeleknya di mana kalau makanan itu tidak hancur-hancur? Terapung dimakan oleh ikan, betul atau tidak? Begitu dimakan oleh ikan, 5 menit baru pecah. Paham maksud saya? Hasilnya apa kira-kira? Kembung ikannya, ngantung semua. Mati. Nah, karena itu komposisi tapioka tidak boleh terlalu banyak. Maksimal hanya 2 hingga 5%. Lebih dari itu tidak hancur-hancur. Jadi kita harus time di situ. Timernya jalan. Maksimal 5 menit tenggelam. Itu baru baik. Jangan bangga ketika buat tepung ikan 24 jam tidak tenggelam. Itu kapal. Bisa dipahami di sini. Komposisi kedua. Ini kan bahan utamanya. Tapi ini tidak boleh lebih total, tidak boleh lebih dari 15%. Total ini. Tepung ikan pun tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu. Yang membuat besar itu bukan protein. Yang membuat gemuk itu karbohidrat. Protein itu untuk pertumbuhan, tapi bukan yang membuat dia besar. Gemuk bukan. Karena itu tetap komposisi berikutnya harus ada karbohidrat. Karbohidrat terbagus kalau untuk ikan apa? Singkong. Loh Pak, ini ada tapioka, ada singkong, apa bedanya? Beda enggak tapioka dengan singkong? Bedanya di mana? Singkong itu utuh, tapioka itu patinya. Paham maksud saya? Bapak Ibu kalau buat lem zaman dulu dari apa? Kanji. Kenapa enggak dari singkong? Lengket pelan Pak, tapi tebel. Bisa juga lem dari nasi, bisa juga kan? Tapi tebal. Tapi kalau lem dari tapioka, dari kanji, air saja jadi. Itulah fungsinya, beda fungsi. Seandainya Pak, saya tidak bisa dari singkong, dari jagung, tapi mahal. Nah, komposisi ini singkongnya tidak boleh basah, tapi harus namanya berarti dikeringkan dulu. Kemudian kalau mau irit Pak, pakai asola. Asola itu KH-nya ada, karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada. Dan memang ditakdirkan untuk makanan ikan. Sehingga apa? Komposisinya berapa? Ini 50, ini 50. Seandainya kita sudah punya bahan 15% adalah lain-lain, tinggal 85%. Berarti anggap aja di sini asola 42, karbohidratnya 42.
2,5. Jadilah sudah pakan super. Protein bisa di antara 23 hingga 20 hingga 23. Kalau untuk gurami, untuk nila, untuk patin, oke. Pak, saya enggak kepingin tingkat tinggi. Saya kepingin naikkan sampai 27%. Asola dikurangi, ini dikurangi, tambahkan cacing. Nah, ini adalah konsep Bapak Ibu. Cacing sendiri dikodratkan jadi makanan ikan enggak? Iya. Jadi seandainya Pak saya enggak bisa buat tepung ikan dari cacing, boleh. Mulai dari apa yang ada. Kalau paling sederhana lagi, kalau cara saya, ya sudah pakai karbohidrat sama asola. Seandainya singkong kita hitung proteinnya cuma 4. Asola dengan 30. Ketemu berapa Bapak Ibu? Dibagi 2 ketemu berapa? 17%. Kalau cuma untuk nila, gurami tetap bahagia dengan protein 17%. Paham di sini kira-kira? Nah, kenapa saya integrasikan? Minta maaf Bapak tidak senang bebek, tidak apa-apa. Tapi yang lain mungkin mau, ada yang aqua farming? Siapa yang mau khusus aqua farming? Satu, yang lainnya ada lagi? Nah, pentingnya aqua farming satu Bapak Ibu. Jagungnya tadi harus selalu ada atau tidak? Saya minta maaf, jagungnya tadi terus tanam atau tidak? Wajib atau tidak? Airnya kapan adanya? Masa nunggu hujan? Tidak boleh. Untuk menjadi profesional, kita harus continue. Berarti kita harus punya kolam ikan sebagai tandon air. Lagung terpisah jangan jauh-jauh Pak, pokoknya. Ya kolamnya di sana. Jangan dipekul. Bukan cari dekat sungai Pak, satu. Konsep kolam ini Bapak Ibu, minta maaf. Kita ini nampung air hujan. Konsep kolam itu nampung air hujan. Kalau seandainya di situ sudah ada sumur Pak, terserah kolamnya, saya tidak batasi lagi. Tapi kalau Bapak Ibu punya lahan yang tidak ada sumber air sama sekali, kolam wajib 100%. Luasnya adalah 1/3 dari lahan. Kalau kita hitung kebutuhan air untuk jagung, untuk tanaman 1 liter per hari per meter persegi. Itu kebutuhan airnya per hari. Kenapa saya juga ajarkan tentang drip irigasi dan sebagainya Bapak Ibu ke depan. Bapak Ibu pasti akan gunakan ini. Jangan sekarang, belum waktunya. Yang penting tahu dulu. Sebagai mimpi kita. Supaya apa? Ketemu 1 liter per meter persegi per hari. Itu kalau bukan drip bahaya. Biayanya tidak karuan bengkaknya. Nah, kenapa kita harus butuh 1 liter per hari? Begini ceritanya. Kalau luas lahan kita itu adalah 10.000, berarti yang digunakan untuk kolam berapa ribu Bapak Ibu? Anggap aja 3.000 meter. Berarti lahan untuk pertaniannya tinggal berapa? 7.000. Seandainya 7.000, kita kalikan musim penghujan itu, musim kemarau berapa lama? 6 bulan. Kali 180 hari, boleh betul begitu? Berarti berapa? Coba dibantu, 7 kali 180. 7 kali 8 itu berapa ya? 1, 2, 60. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4. 3. Ini ya. Anggap aja kalau dihitung kubik 1260 kubik. Kolam kita tidak boleh dalam cuma 1 meter. Harus dalamnya 2. Kenapa harus 2 meter? Panen ikan Bapak Ibu, kalau dengan cara tradisional apalagi gurami,
itu umurnya bisa sampai 12 bulan. Betul atau tidak? Lah kalau airnya sudah habis, ikannya masih kecil, masa kita jual kecil? Tidak laku. Minimal satu, air kita ada 6.000 meter kubik. Cukup untuk memenuhi kebutuhan air selama 6 bulan. Tujuannya apa? Supaya ikan kita selamat sampai akhir. Paham maksud saya? Sehingga cadangan itu masih terakhir, kedalaman air cuma 1 meter di bawah. Dan ikan masih hidup. Saya minta maaf, ikan ini kenapa harus ada? Supaya ganti biaya kolamnya Bapak Ibu. Bapak Ibu buat kolam perlu biaya enggak? Ikannya dari sini. Nah, kalau kita dengan konsep terintegrasi, berarti ikan kita berapa banyak kalau luasnya adalah 3.000 meter? 3.000 anggap aja kali 10, oke? Karena ikan nanti airnya akan habis. Karena itu kita hitungnya hanya 10 saja, jangan 20. Paham maksud saya? Air 1 meternya kan hilang kan? Pasti hilang, kena penguapan dan dipakai untuk nyiram. Sehingga populasi ikan kita ketemu berapa di sini? 30.000. Seandainya karena ini gurami kita bagi 5. Kenapa 5? Yang 3 mati dan salah hitung. Berarti total panen kita berapa? 6.000, 6 ton. Dengan harga rata-rata anggap aja 30.000. Ketemu berapa Bapak Ibu? 180 juta toh. Iya. Betul enggak? 180 juta. Cukup untuk buat kolamnya? Cukup. Terus yang kedua, ini nutup biaya operasional apa? Tenaga kerja semua beres. Bisa dipahami di sini? Nah, kalau cara kita, makanannya ikan tadi apa? Singkong dan asola. Kalau saya orang pelit Bapak Ibu, daripada singkong sama asola saya kasihkan ikan, lebih baik, Bapak Ibu tadi sudah buat pakan belum? Pakan ayam, pakan ikan? Ayam sudah. Modelnya fermentasi kan? Ikan sebenarnya bagus fermentasi. Fermentasi itu dalam tabung enggak? Dalam timah enggak? Tertutup atau terbuka? Lebih tertutup mana? Di timah atau di perutnya bebek? Sebentar, dinalar dulu. Tertutup mana? Di timah atau di perutnya bebek? Karena itu bebeknya suruh buka mulut, titip fermentasi 18 hingga 12 jam. Iya Pak, kita kan orang pelit ini, orang pelit semua ini wajah-wajahnya ini. Sekarang fairnya, untuk mencapai berat ikan 1 kilo, itu kita butuh pakan 10 kilo Bapak Ibu. Karena pakan kita basah. Bisa dipahami di sini? Berarti total pakan kita berapa kilo dong? 60 ton. Pakan kita. Selama 1 tahun. 60 ton ini Bapak Ibu, saya minta maaf. Kalau cuma dilewatkan mulutnya bebek, dia akan buang kotoran. Betul atau tidak? Sekarang kita hitung, bebek itu untuk membuat 1 kilo hingga 2 kilo, 2 kilo lah rata-rata. Itu butuh pakan 12 kilo. Bapak pelihara bebek dari meri, dari DOD, sampai berat 2 kilo, itu berat kurang lebih umur sekitar 40 sampai 60 hari maksimal. Itu butuh pakan 12 kilo. Banyak atau sedikit? Banyak. Enak mana pelihara bebek sendiri atau ditumpangkan untuk pakan gratisnya ikan? Nah, sekarang kita hitung 12 kilo. Berarti bebek total yang kita pelihara berapa banyak selama 1 tahun? 60 ton dibagi 12. Ketemu berapa ekor?
5.000 ekor. Siklus bebeknya itu harus mengikuti ikan. Bapak Ibu pelihara, seandainya banyak orang, ini tak pukul rata aja Pak, bagi 12. Bukan, ya oke lah 12 ketemu per bulan. Berarti berapa per ekor per bulan? 400. Ya 400 ekor anggap aja. Bapak Ibu pelihara bebek 400 ekor di atas ikan yang baru umur sebesar silet, ikannya mabuk Bapak Ibu. Karena over pakan. Kalau caranya begini, ngitungnya gimana? Ngitungnya di sini. Luas lahan kita tadi berapa? 3.000. Dibagi 100. Ketemu berapa? Pelihara bebeknya 30 ekor saja. Tapi tolong plus jantan 2 deh. 32. Tapi ini induk. Kenapa kok kita peliharanya kan cuma 30 Pak? Butuhnya bebek 5.000. Enak mana? Beli 500. 5.000 itu harganya 10.000 loh DOD Bapak Ibu. 5.000 kali 10.000 berapa juta? 50 juta. Enak mana modal 50 juta atau modal cuman 3 juta? Enak 3 juta. Nah setelah punya bebek 30 ekor, apa yang harus kita lakukan? Begini. Bulan pertama saya punya 30 ekor bebek. Yang jantan tidak saya hitung ya. Tolong beli yang induk, yang sudah telur. Umur 7 bulan, 8 bulan. Kalau mau telur harga sekitar 80.000. Tapi kalau sudah telur harga 100.000. Beli yang 100.000. Stres seminggu tidak masalah. Terus yang kedua, bulan kedua induk kita 30. Tapi kan sudah mulai bertelur kan? Tolong netesnya kan bukan bulan 2. Paham maksud saya? Karena umurnya netes kan itu berapa hari? 28 hari. Berarti netes di bulan ketiga, betul atau tidak? Bulan ketiga kita punya induk 30 ditambah anakannya berapa banyak? Tahu bebek? Belum tahu ya? Tidak apa-apa, saya jelaskan. Bebek itu Bapak Ibu, bebek petelur itu bertelur rata-rata sekitar 60 hingga 90%. Seandainya saya punya 30, kalau 60 berarti setiap bulan telurnya berapa? Seharinya berapa kalau gitu? 30 kali 60, 18. Kalau 1 bulan berarti berapa telurnya? 500-an, betul ya? Yang kita tetaskan hanya separuhnya saja. Nah dari situ 80%-nya akan kit yang menetas. Rata-rata bebek itu 8 ekor per bulan anakannya. Paham maksud saya ya? Berarti kalau begitu dia netes berapa di sini? 240. Bulan keempat kita punya 30 plus 240 plus 240. Bulan kelima bebek kita 30 plus ini dijual separuh. Karena yang jantan harus dijual, oke? Yang betina yang tetap dipelihara untuk calon induk. Berarti di sini tinggal 120 ditambah 240 tambah 240. Bulan ke-6 induk kita tetap sama 30 plus 120 plus 120 plus 240 plus 240. Bulan ke-7 ini sudah mau siap telur. Betul ya? Ini 30 plus 120 plus 120 plus 120 plus 240 plus 240. Sekarang sampai di sini dulu. Populasi kita sudah berapa?
800. Ikannya di sini sudah size 3, 1 kilo. Bapak Ibu perhatikan, 30 ekor kotorannya sedikit atau banyak? 30 ekor lagi ikannya masih belum terlalu butuh pakan banyak. Bulan ketiga sudah ada hampir 300 ekor. Bulan keempat tambah banyak kotorannya atau tidak? Bulan kelima tambah banyak enggak kotorannya? Semakin lama semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, dan semakin banyak. Dan bulan ke-8 induk kita sudah berubah. Jadi berapa di sini? 150. Paham di sini? 150 tambah 120, ini hilang ya. Tambah 120, tambah 120, tambah 240, tambah 240, tambah berapa? Belum. Karena dia baru bertelur, betul ya? Bulan ke-9 induk kita berapa? 270. Betul ya? 270 ditambah 120 ini hilang, tambah 120, tambah 240, 240 tambah 240, ini tinggal 120 ya. Tambah berapa ini? 150 kali 8? 1.200. Pertanyaan di sini, stop atau maju? Stop atau maju? Kalau maju berarti apa yang harus dilakukan? Tambah kolam. Kalau enggak tambah kolam, game over ikannya. Over pakan. Jadi goal kita itu maksimal Bapak Ibu di sini loh, 200 ini aja. Kenapa kok di 200 ini selesai? Saya hitungkan, bulan ke-10 induk kita anggap aja ini dijual sekali deh ya. Biar enggak nambah-nambah induk maksud saya. Induk kita tinggal 300 ekor deh. Oke, clear? 300 tambah 120 ini hilang, tambah 120 tambah 120 tambah 1.200 tambah ini kali 8. Berapa? Anggap aja 2.000. Populasi kita di sini sudah berapa? Satu siklus. 240, 360, 1.500, 3.500, 4.000-an. Sudah selesai, tidak boleh tambah lagi. Stop di sini. Karena apa? Bulan ke-11, bulan ke-12 ikannya panen. Bisa dipahami? Harusnya ikan ini sudah keluar bukan lagi setengah kilo, 1 kilo. Sekarang saya mau tanya, bebek ini tadi utama atau sampingan? Yang beli apa dari sini? Singkong. Sekarang kita hitung, singkongnya bisa gratis atau tidak? Saya hitungkan, tidak usah sewa untuk singkong lagi ya. Jangan sewa. Seandainya populasi induk kita sudah 300, produksi pasti kita per bulan berapa? 2.400. Kita hitung aja 2.000, clear. Kalau 2.000 kali harga 40.000 Bapak Ibu, sekarang enggak 40, kemarin peternak saya bukan pungut sampah Bapak Ibu. Dia produksi setiap bulan hanya 200 hingga 400 ekor. Setiap bulan. Kemarin dia laporan dengan pakannya sekarang ini sudah bagus, semuanya sudah bagus, umur 40 hari sudah tembus 2,3 kilo. Harganya 23.000 kemarin 1 kilo. Berarti jatuh di 46 sampai 50.000 per ekor. Sekarang saya buat kali harga 40.000 aja. Berarti per ekor ini saya hitung 20.000 per kilo. Ketemu berapa Bapak Ibu? Per bulan. Sekarang saya mau tanya, tadi bisnisnya apa?
Sebentar. Bisnisnya tadi itu apa? Sapi 18 ekor, keuntungannya per bulan tadi cuma berapa? 29 juta. Bukan keuntungan, pendapatannya. Saya jelaskan clear. Ini tidak ngitung cacing loh ya, nanti saya hitungkan cacing biar tambah ngeri. Saya punya 18 ekor menghasilkan 29 juta jual susu. Clear. Oke ya. Terus yang kedua, gara-gara saya punya 18 ekor sapi, saya tanam jagung. Setiap hari 2000 batang. Berarti pendapatan saya per bulan berapa? 60 juta jagung. Gara-gara jagung butuh air, saya terpaksa harus buat kolam. Sebentar, sabar dulu. Gara-gara jagung saya buat kolam. Kolamnya kolam gurami. Yang produksinya setahun cuma sedikit. Cuma dapat 180 juta. Kalau dibagi 12 ketemu berapa per bulan? Berapa tadi? 180 juta dibagi 12 ketemu berapa Bapak Ibu? 150 ya? 15 juta. 15 juta. Gara-gara ikan yang harus dikasih makan, saya pelihara sampai level 300 ekor induk. Penghasilannya berapa per bulan? Kotor 80. Kotoran bebek tadi ditampung di cacing. Kandangnya begini. Ini kandang bebek, ini kolam cacing. Bebeknya panggung. Cacingnya di bawah. Terus yang kedua, ini tinggal diputer dari air kolam disirkulasi. Buat kolamnya begini. Ini kandang bebek di atas, ini kolam cacing. Airnya jatuh di kolam asola. Asola jatuh lagi di eceng gondok. Eceng gondok untuk daunnya bebek, kolam cacing untuk ngolah kotoran bebek. Asola untuk pakan bebek. Nah sekarang pertanyaannya, kolam cacingnya berapa luas kalau planning pelihara kita total per bulan 2000 ekor. Kandang pembesaran bebek Bapak Ibu 1 meter persegi, isinya ideal itu 5 hingga 8. Tapi kalau saran saya 5 saja supaya dia bahagia. Berarti luas kolam cacingnya berapa meter? Kandang bebeknya berapa meter berarti luasnya? 2000 ini kan per bulan. Berarti populasi kita berapa kalau 2 bulan? 4000. Berarti 4000 dibagi 5. Ketemu berapa luasnya? 800 meter persegi. Kolam cacing kita ya sebesar 800 meter persegi. Yang kedua, cacing itu ada rumusnya, cacing sutra. Kenapa sih saya tidak senang dengan cacing lumbrikus Bapak Ibu? Karena cacing lumbrikus itu berkembangnya 2 bulan, panennya 2 bulan. Kalau cacing sutra, karena dia di dalam lumpur, panennya tiap hari. Rumusnya cacing sutra 4 kali 4 keluar rata-rata 1 hingga 5 kilo per hari. Sekarang kita balik, 800 meter dibagi 16 ketemu berapa? Berapa? 800 dibagi 16, anggap aja 50 kolam. Setiap hari panen paling jelek deh 1 kilo. Berarti setiap hari panen berapa kilo? Tahu harganya cacing sutra 1 kaleng berapa? Orang Klaten, orang Solo. Tidak ada ini. Rata-rata minimal 45.000. Kalau 50 kali 45.000 ketemu berapa Bapak Ibu?
Berapa? 2 juta? 2 juta deh. Kalau kali 6, 30 hari ketemu berapa? Nah sekarang saya mau tanya, sudah clear. Pakannya selesai enggak pakannya bebek? Ini dipotong 2. 40 juta untuk beli singkong, 40 juta pendapatan. Sekarang saya mau tanya, untung yang paling banyak yang mana? Saya minta maaf, inilah konsep dari apa yang ada. Dan jangan mengada-ada. Konsep besarnya apa Bapak Ibu sebenarnya? Tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu kepengen rezeki dari Allah sendiri, bertanggung jawablah dengan setiap tugas yang kita kerjakan. Sapi ini amanah atau bukan? Tolong diopeni dengan baik. Jangan cuma diperes dan dilihat kapan untungnya, sapinya ngenes. Bahagiakan ternaknya. Terus yang kedua, tanggung jawablah dengan apa yang kita punya. Gara-gara sapi saya punya kohe. Kohe bisa untuk cacing tadi, oke clear. Yang kedua urinnya buat pupuk, oke clear. Terus yang ketiga, sapi butuh pakan, saya tanam jagung. Kalau ditanya orang, kenapa kok kerja semua dikerjakan? Bukan semua dikerjakan. Tanggung jawab. Betul atau tidak? Bapak Ibu minta maaf, ini semua satu rentetan bisnis atau bukan? Menyimpang atau bukan? Tidak ada yang menyimpang sama sekali. Semua siklus ini kita bulat, kita putar, kita putar, kita putar, kita putar. Tidak ada yang terbuang. Percayalah. Gusti Allah di atas itu melihat, oh, pinter kamu. Anak yang pinter. Kalau anak yang pinter dikasih apa sama Gusti Allah? Kasih hadiah. Hadiahnya namanya berkah. Kalau saya mau katakan jujur Bapak Ibu, saya minta maaf, ini real atau tidak hitung-hitungannya ini. Karena itu saya minta tolong, mulai yang kecil. Kalau mulai 18 ya tak suruh nyewa 2 hektar. Karena sapinya tanggung jawabnya sudah besar. Kalau tidak diberi tanggung jawab, percayalah Bapak Ibu, dompetnya kosong. Keluar terus ini uang. Dengan cara ini saya minta maaf. Manfaatnya Bapak Ibu banyak sekali bagi orang. Berapa orang yang bisa kerja di sini? Betul atau tidak? Berapa peluang yang kita ciptakan dalam bisnis ini? Ada pembenihan ikan, ada buat pakan ikan, ada buat pupuk, ada tanam jagung, ada ngolah susu. Ada olah semuanya. Gara-gara sapi 18 ini bisa ngidupi mungkin orang 20 kakak. Setiap hari jualan jagung 2000 itu kan tidak mungkin satu penjual kan. Banyak orang yang akan menjual. Dan itulah bermanfaat bagi orang lain. Mudah atau susah Bapak Ibu? Mudah, sangat mudah, asalkan dikerjakan. Ngerjakannya jangan sekaligus. Sama seperti kemarin salah satu murid kita. Dari bebek sekarang buat cacing, buat asola dengan semuanya. Bahagianya satu, untungnya besar. Karena biayanya 0. Kalau ini jalan semuanya Bapak Ibu, minta maaf. Ikannya kira-kira sehat atau tidak? Pasti sehat. Cacing tadi kira-kira jatuh enggak ke kolam? Sebagian pasti jatuh. Dan semua bahagia. Clear di sini? Pertanyaan terakhir tadi apa yang udah terakhir sendiri? Tadi lupa saya.
Urin sudah semua ya? Oh alhamdulillah, saya tidak lupa, masih ingat berarti saya. Ayo satu lagi dari sini.